Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa kabar pemirsa yang dirahmati Allah di channel Bang Jaki Penuh Hikmah? Hari ini Bang Jaki akan mereview brosur Pondok Pesantren Darul Rahman untuk tahun ajaran 2024 sampai 2025 insya Allah. Sesuai permintaan banyak dari pemirsa, viewer, wali murid ingin mengetahui informasi murid baru. Dan Alhamdulillah Bang Jaki sudah dapat brosur dan insya Allah kita hari ini akan mereview, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua wali murid yang sudah memasukkan putra-putrinya untuk diinformasikan kepada saudara-saudara atau bagi calon wali murid baru. Insya Allah mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita mulai dari brosur ini. Informasinya adalah Pondok Pesantren Darul Rahman itu adalah programnya 6 tahun. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang baru tentunya calon wali murid, bahwa di Darul Rahman waktu belajarnya selama 6 tahun, mulai dari sanawiyah kelas 1, 2, 3, kemudian tingkat aliyah 1, 2, 3, jadi 6 tahun. Nah, bagaimana apabila Bapak Ibu ingin memasukkan anaknya yang dia sudah 2 sanawiyah atau 3 sanawiyah atau 1 aliyah? Tentunya sesuai peraturan ikut ujian pertama. Artinya pertama tuh lulus tes dulu pertama. Kalau sudah lulus tes pertama, nanti baru lulus tingkatan atau kelayakan kenaikan kelas yang dia mau tuju. Nah, ini yang Bapak Ibu akan terima informasi ini adalah untuk informasi yang dia mulai dari awal, sanawiyah, SMP lah di luar itu. Sanawiyah kelas 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 aliyah. Jadi, murid-murid itu biasanya dia dari lulusan SD di luar atau ibtidaiyah di luar. Kelas ibtidaiyah sampai kelas 6 atau SD kelas 6. Nah, apabila sudah selesai persyaratannya, nanti Bang Jaki akan sampaikan baru ikut ujian yang ada di Darul Rahman. Baik, ini sekali lagi pertama adalah bahwa Darul Rahman mempunyai program 6 tahun. Sanawiyah kelas 1, 2, 3, aliyah 1, 2, 3. Atau di luar tingkat SMP, sanawiyah, dan SMA tingkat aliyah. Kemudian untuk mukodimah. Mukodimah tentunya perlu diketahui juga bahwa Pondok Pesantren Darul Rahman ini mengikuti 2 sistem. Sistem Pondok Modern Gontor Ponorogo dengan bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Dan yang kedua dikombinasikan dengan kitab salafiyah, kitab tradisional atau kitab kuning. Jadi tidak hanya pandai bercakap bahasa Arab bahasa Inggris dengan lancar bahasa Arab bahasa Inggris, tetapi juga mengetahui ilmu alatnya, ilmu nahunya, ilmu sorofnya, dengan dia nanti di masyarakat bisa membaca kitab kuning, kitab tradisional. Ya, mudah-mudahan 2 sistem ini adalah yang sudah masyhur di Indonesia tentunya dan juga bermanfaat ya. Alhamdulillah tidak hanya dia berbahasa Arab berbahasa Inggris, tapi juga boleh ya di majelis taklim dimanapun dia bisa memberikan pengajaran dengan bahasa Arab yang luar biasa insya Allah. Kemudian ini sudah mukodimah dan kita akan baca persyaratannya. Syaratnya apa untuk masuk ke Pondok Pesantren Darul Rahman? Ya, syaratnya tentunya mengisi formulir pendaftaran. Nanti Bang Jaki sampaikan kapan nih waktu pendaftarannya dimulai, baik di Jakarta maupun di Luliang ya. Tunggu ya keterangan lebih lanjut. Jadi pertama syarat pendaftarannya adalah mengisi formulir pendaftaran. Jadi nanti ada online ataupun offline, nanti Bang Jaki akan sampaikan. Jadi mengisi formulir pendaftaran pertama. Kemudian menyerahkan foto ijazah yang sudah dilegalisir. Nah, apabila ijazahnya misalkan di luar belum ujian, paling tidak ngetek dulu ya. Ngetek apanya tuh? Ngetek formulir pendaftarannya. Jadi udah informasinya tuh udah Bapak Ibu tahu. Nah, tinggal nanti selepas lulus di luar ibtidaiyahnya udah selesai, SD-nya sudah selesai, langsung
segera untuk mendaftar di Pondok Pesantren Darul Rahman, jangan ketinggalan karena pendaftaran ini ya sesuai kuota. Kalau kuotanya sudah selesai ya sudah cukup mencukupi, tidak diterima lagi, mohon maaf. Oleh karenanya siapa cepat siapa dapat. Mengisi formulir pendaftaran. Yang kedua, menyerahkan foto ijazah yang sudah legalisir. Jadi ada ijazahnya di luar, di fotokopi, kemudian minta cop, minta stempel yang sudah dilegalisir. Kemudian menyerahkan fotokopi rapot kelas terakhir. Jadi kelas terakhirnya disiapkan, kemudian menyerahkan fotokopi akte kelahiran. Nah, yang mudah-mudah saja. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkannya fotokopi akte kelahiran dulu, ya, siapkan. Kemudian fotokopi SKL, surat keterangan lulus dari sekolah itu nanti. Kemudian melampirkan nomor induk siswa nasional, NISN, nomor induk siswa nasional. Kemudian menyerahkan pas foto 3x4. Nah, yang mudah dulu, 3x4 disiapkan fotonya, 3 lembar dengan ketentuan sebagai berikut. Kalau yang putra pakai peci, kemudian pakai baju putih lengan panjang tanpa bed ya, tanpa simbol di kantongnya itu, dikosongkan ya kan, ada tuh baju yang polos ya, pakai peci lengan panjang, dipoto berpeci hitam, tapi backgroundnya untuk putra belakangnya itu warna biru. Jadi minta sama tukang foto di studionya bilang backgroundnya warna biru untuk putra. Kalau yang putri memakai baju putih lengan panjang tanpa bed, tanpa simbol sekolah manapun, kemudian memakai kerudung putih, nah backgroundnya warna merah. Jadi yang membedakannya background ya. Kalau yang putra backgroundnya warna biru, yang putri backgroundnya warna merah. Kemudian memenuhi ketentuan yang ditetapkan waktu pendaftaran, ya apa-apa persyaratan diikuti. Kemudian menyerahkan fotokopi kartu keluarga. Jadi yang mudah-mudah dulu, akte kelahiran, KK, kartu keluarga, fotokopi, menyerahkan fotokopi KTP orang tua. Itu yang disiapkan pelan-pelan. Jadi nanti waktu pendaftaran nggak terburu-buru. Kemudian fotokopi akte yang mudah, KK, fotokopi KTP keluarga orang tua, udah siap. Kemudian nanti setelah kelulusan, rapot-rapotnya semua difotokopi, dilegalisir, diserahkan. Nah, untuk tes lisan dan tulisan nanti nunggu kelanjutan. Jadi untuk informasi Bapak Ibu nih yang perlu diperhatikan, waktu pendaftaran di Darul Rahman itu mulainya 1 Februari 2024 sampai kuota terpenuhi. Kuotanya berapa? Biasanya kuotanya sampai 5 kelas. Ya, satu kelas asumsinya bisa 30 atau 35 atau 40 paling banyak. Jadi sampai 5 kelas. Berarti 5 kali 5 kelas dikali 40 misalkan. Udah 200 tuh murid. Jadi sedikit sekali, 200 putra, 200 putri. 400. Ya. Kemungkinan nanti boleh juga nanti daftar di Luliang. Yang untuk di Jakarta dulu ya, waktu pendaftarannya mulai dari, ingat nih, 1 Februari 2024. Sekarang masih Desember. Desember, Januari, Februari. Nah, Februari udah siap-siap tuh. Mulai Januari juga udah cari informasi ya di bagian pendaftaran. Jadi saya ulangi lagi, 1 Februari untuk Jakarta pendaftarannya sampai kuota selesai 1 Februari. Nah, untuk pendaftaran di Bogor, Luliang 23 Desember. Nah, udah dikit lagi nih. Kalau yang mau anaknya langsung di Bogor, ya udah bisa. Desember ini bisa daftar 23 Desember sampai kuota terpenuhi. Ya kurang lebih 5 kelas lah. Jadi 5 kelas kalau asumsinya satu kelas 40 orang. Kali 5 udah 200. 200 udah 400 tuh. Ya, memang sedikit ya. Nanti lihat lagi perkembangannya. Dan juga biasanya ada yang masuk dia mau kelas 2, kelas 3. Nah, itu lain hal tuh. Jadi nanti pertama yang mau masuk Pondok Pesantren Darul Rahman yang dia untuk tingkatan kelas, dia udah kelas 2 sanawiyah di luar. Nah, masuk ikut pendaftaran seperti murid baru. Udah lulus baru ikut tes yang kedua, tes kelayakan. Apakah dia layak naik di tempat yang dia inginkan atau dia mau mengulang lagi. Nah, itu terpulang kepada murid lah. Ya. Karena ingat ya, di sini nyari ilmu bukan nyari kelas. Ya, bukan nyari bangku, bukan nyari ruang kelas, bukan, nyari ilmu. Jadi ya insya Allah kalau diulang lagi ya mungkin tambah lagi mantap ilmunya ya. Jadi tadi udah Bang Jaki baca mengisi formulir pendaftaran. Nah, sekarang adalah biaya pendaftarannya. Biaya pendaftarannya yaitu formulir pendaftaran Rp250.
Rp250.000, Rp250.000 uang formulir pendaftaran, Rp250.000. Kemudian uang pangkal, nah ini boleh nanti dicicil, dikumpulin dulu, makanya dari sekarang. Uang pangkalnya tuh 3.700.000. Ya mungkin Bapak Ibu kalau tahu ya informasi di sekolah-sekolah luar, tentunya uang pangkal di sini jauh lebih murah. Di luar-luar mungkin bisa 4, 5, 6, bahkan 10 juta dan seterusnya. Karena memang Pondok Pesantren Daur Rahman ini ya secara finansial, keuangan memang murah dibandingkan yang lain. Tetapi insya Allah tidak murahan. Insya Allah outputnya alumni-alumninya juga boleh bersaing dengan pesantren-pesantren lain, insya Allah. Jadi uang pangkal 3.700.000. Tadi dari awal uang pendaftaran 250.000, uang pangkal 3.700.000 rupiah, kemudian administrasi pondok setiap bulannya cuma 750. Jadi bayarannya sebulan 750. 750 tuh sudah include, udah termasuk 3, uang sekolah, uang makan, sama uang asrama. Coba bayangin uang makan, 3 kali makan. 1 kali makan misalkan 20.000. 20.000 kali 3, udah 60. 60 kali sebulan, udah 1 juta lebih. Ini 750, tapi dapat 3 poin. 3 in 1, bukan sampo doang yang 3 in 1, ya. Daur Rahman juga bayarannya 3 in 1, 750 sekali bayar, tapi bisa mencakupi udah termasuk uang makan, uang sekolah, uang asrama. Itu makan tadi ya, kalau 3 kali udah 1 juta lebih. Asrama lagi coba. Kita nyewa kamar atau kos. Kamar mandi yang di luar itu biasanya cuma 500.000, cuma kamar doang. Kalau yang di dalam bisa 1 jutaan sebulan. Ini 750 tapi udah mencakup 3. Sekolah lagi. Pelajarannya kelas 1 udah puluhan pelajaran. Kita kalau kursus di luar, matematik, bahasa Inggris, itu sebulan 1 pelajaran doang, bahasa Arab, bahasa Inggris dengan matematik. Itu bayarnya mau 700, mau 800. Ini pelajarannya banyak. Jadi kita ya kalau untuk mau murah-murahan, Daur Rahman udah paling murah insya Allah. Saya ngomong begini ya, saya alumni karena saya tahu, dan tapi insya Allah alumninya tuh boleh bersaing di masyarakat, boleh memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, insya Allah ya, insya Allah. Terus biaya buku, nah buku ini 1.100.000, 1.100.000. Jadi ibu bapak udah nggak perlu repot beli buku di sana, jadi udah dapat buku dari bagian koperasi. Buku tuh udah dibagi, buku-buku tulis, buku-buku pelajaran, buku materinya, buku subjeknya udah dapat semua, baik yang bahasa Arab maupun yang umum, dapat semua tuh 1.100.000. Kemudian kasur, nah nggak boleh bawa kasur sendiri, kasurnya disamakan. Harganya berapa? 300.000 yang bisa dilipat ya. Insya Allah sederhana ya, yang penting bisa tidur. Jadi anak pondok ini diajarkan jiwa kesederhanaan ya. 300.000 uang kasur. Uang lemari juga, lemari disamakan, nggak usah bawa lemari, nggak usah pusing-pusing bawa lemarinya gimana, di pondok udah disiapin. Berapa? 300.000. Kasur 300.000, kemudian lemari 300.000. Kemudian seragam. Seragam itu harganya 1.100.000. 1.100.000 nanti Bapak Ibu anaknya tuh dapat baju, nanti Bang Jaki sampaikan tuh baju-bajunya tuh. Dia dapat baju seragam atas bawah, yang sekolah hari Senin lain, hari Rabu lain dan sebagainya. Jadi ada baju putih atas, hijau bawah. Kalau yang laki warna hitam, kalau yang perempuan nanti roknya hijau. Itu pondok udah siapin. Kemudian ada batiknya dan seragamnya dan seterusnya. Jadi 1.100.000. Jumlah total semua 7.500.000. 7.500.000 mulai dari tadi tuh uang formulir, uang pangkal, administrasi pondok bulanan, uang buku, uang kasur, uang lemari, sampai biaya seragam. Jumlahnya 7.500.000. Nah, makanya Bang Jaki informasiin dari awal. Jadi yang mau Bapak Ibunya memasukkan murid-muridnya
udah nyicil, udah disiapin uangnya 7.500.000. Kemudian apa saja materi tesnya? Nah, materi tesnya tadi udah ya, kita bacakan tentang biaya pendaftaran dan biayanya. Sekarang materi tes ya. Materinya apa nih biar murid-murid ya kan udah itu sebelum bayar ini bayar itu ya tes dulu yang penting. Ya kalau tesnya lulus alhamdulillah. Nah, tesnya materinya adalah pertama tes lisan. Tes lisan ditanya tentunya ya standar lah siapa namanya, kemudian dari sekolah mana. Nanti diajarkan ya diminta murid-murid yang mau daftar tuh disuruh ngaji, baca Quran. Nanti gurunya tahu tuh ya tajwidnya udah paham belum, kiroatnya ya, mahrot hurufnya. Jadi pertama tes lisan ditanya ya baca Quran, kemudian bacaan ibadah setiap hari. Sholatnya ya baca doa wudhunya ya doa ini doa itu, kemudian sholatnya ya semua ya rangkaian ibadah sholatnya itu bacaan-bacaannya dihafal ya. Murid-murid biasanya kayak kalau yang udah ibtidaiyah SD tuh atau di PAUD ya di ada sekolah Iqra biasanya diajarin. Nah itu untungnya tuh kalau sebelum di Darul Rahman di pondok kita daftar, murid-murid tuh udah hafal doa-doa. Insya Allah ya kalau dia udah hafal, lisan baca Qurannya bagus, tajwidnya bagus, ibadahnya juga bagus ya udah diterima insya Allah. Kemudian tes yang kedua, tadi kan tes lisan, nah sekarang tes tulis. Dia harus dites tulis, menulis bahasa Arab. Tes tulis bahasa Arab misalkan tulisannya yang sambung ya, maktabun, mim, kaf, ta, ba. Itu nanti dipecah-pecah dulu tuh, mim, kaf, ta, ba. Itu kemudian dirangkai, disambung mim, disambung kaf, disambung ta, disambung ba dan seterusnya. Begitu. Jadi ada yang huruf per huruf, ada yang menyambung ya. Insya Allah. Jadi tes lisan membaca Al-Quran dan surah doa-doa, bacaan-bacaan ibadah, tes tulisnya menulis bahasa Arab, tulis-tulis ya, diajarkan tuh. Biasanya kalau di PAUD, di Iqra diajarin tuh, ya nulis-nulis pendek-pendek ya. Kemudian untuk masuk ke kelas yang lebih tinggi bagi lulusan SMP, di luar tuh dia udah sanawiyah atau aliyah bahkan, ya. Perpindahannya diadakan tes tersendiri pada tiap tingkatan. Yang penting daftar dulu. Daftar dulu sebagai murid baru, udah lulus tes. Kalau dia nggak tingkatan, artinya dari SD, dari ibtidaiyah, dia langsung ke kelas 1 sanawiyah. Tapi kalau di luar dia udah sanawiyah, udah aliyah, ikutin tes pertama dulu. Tes pertama lulus, baru tes kedua. Tes kedua apa? Tingkatan. Dia di luar kelas 2, mau naik kelas 3 sanawiyah, maka nanti sama panitia diberikan soal ya ujian yang untuk dia bisa naik ke kelas 3 dan seterusnya. Kalau dia lulus bisa dengan tentunya kalau yang kelas 3 ke atas yang mau dia ke aliyah ya tentunya di tes baca kitabnya. Kalau dia lancar bismillah ya lulus insya Allah ya. Tapi kalau dia dari awal ibtidaiyah dia lulus tes pertama ya udah otomatis dia tinggal belajar di kelas 1 sanawiyahnya. Demikian ya. Jadi Bapak Ibu yang bertanya anak saya udah di luar udah kelas 2 saat sanawiyah atau 1 aliyah gimana? Ya silakan tes pertama dulu, udah lulus tes pertama, kemudian tes kedua, tes kelayakannya dan seterusnya nanti ikutin aturan-aturan yang udah ditetapkan oleh panitia insya Allah. Instruksi-instruksinya diikuti ya. Kemudian ijazah Darul Rahman Ustaz. Nih anak saya masuk ke pondok. Kemudian ya memang dulu lah Bapak Ibu tuh selalu ingin anaknya bisa jadi pegawai negeri. Kemudian sekolah di luar nyari ijazah. Enggak, jangan takut. Insya Allah anak-anak Bapak Ibu selepas lulus dari Rahman boleh kuliah di IAIN. Dulu namanya IAIN, Institut Islam Agama IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Sekarang UIN, Universitas udah jadi universitas. Itu bisa dari UIN di mana-mana tuh. UIN Jakarta, UIN daerah-daerah juga bisa. Kemudian sekolah-sekolah swasta yang umum-umum juga bisa. Bahkan ke luar negeri. Ke Mesir ada Al-Azhar, kayak di Kairo. Kemudian di Madinah, di Yaman, di Turki. Di mana lagi tuh? Banyak. Ya di Malaysia. Ada yang alumni Darul Rahman, dia ngambil S1-nya, S2-nya di Malaysia, di luar. Wah, yang doktor, yang jadi dosen. Bahkan nih informasinya nih, ada alumni Darul Rahman yang jadi duta besar di Brunei Darussalam tahun ini ya dokter
Ubaidillah, Dr. Ahmad Ubaidillah, alumni ke-12, alumni ke-11 ya. Alumni ke-10, mohon maaf, alumni ke-10 ya. Itu luar biasa. Kalau dosen-dosen banyak ya, jadi ASN juga banyak, pegawai negeri juga banyak. Ya, aparatur sipil negara banyak. Nah, bahkan nih yang kemarin baru itu tadi yang banyak disampaikan, jadi duta besar di Brunei Darussalam tahun ini. Ya, jadi masih baru-baru dia dilantik. Jadi jangan takut, insya Allah masalah maisha, masalah nafkah dan sebagainya, pencapaian kita di dunia, insya Allah, apalagi ditambah dengan ilmu-ilmu akhirat. Insya Allah dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Itu tujuan kita untuk memasukkan anak kita supaya dia tidak hanya bahagia di dunia dan juga insya Allah bahagia di akhirat. Ya, jadi ijazah di Darul Rahman itu statusnya diapain? Disamakan oleh SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 2791 tahun 2017. Itu udah disamakan. Nah, kemudian diakui juga dan diterima ijazah Darul Rahman itu di perguruan tinggi luar negeri dan juga perguruan tinggi di dalam negeri. Dalam negeri disamakan, diterima IAIN, mana-mana Uninus, Unisba, macam-macam. Kemudian di luar negeri lebih banyak lagi. Dan bahkan yang udah tadi yang Mbak Jaki bilang tuh, jadi duta besar ya. Luar biasa itu. Jadi Darul Rahman apa aja. Bahkan yang kemarin murid Bang Jaki itu ada yang dia diterima jadi tentara angkatan darat. Luar biasa, banyak yang tentara, yang kemudian di sekolah, biasanya di sekolah yang semi militer ya, yang bagian Kemenhumkam. Ah, tuh ada juga tuh yang dia bagian nanti cek paspor, kemudian ada juga yang tugas di macam-macam ya. Di Darul Rahman luar biasa insya Allah ya. Nah, tadi saya ulangi lagi, untuk waktu pendaftaran di Jakarta 1 Februari 2024. Jadi tanggal 1 ingat tuh, 2024 udah mulai daftar. Jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan ya kelewatan ya, tahun depan lagi rugi ya. Harus dari awal. Makanya Bang Jaki buat video ini awal-awal sebelum tanggal 20. Ya sekarang tanggal berapa nih? Baru tanggal 9, 10, 11 kurang lebih. Ya, mau 12 deh. Ya, besok nih insya Allah habis ini selesai langsung diupload. Jadi informasinya dari awal. Nah, kemudian sekretariatnya yang di Jakarta, yang Bapak Ibu sekitar Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu bisa daftar yang di Jakarta di Jalan Purwaraya 1 RT 006 RW 03 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ya, dengan nomor telepon 021 22713867. Nanti informasinya nomor-nomor telepon dan kontak-kontak person itu insya Allah Bang Jaki masukkan di deskripsi. Jadi lihat deskripsinya atau di kolom komentar yang Bang Jaki masukin. Lihat deh nomor teleponnya, hubungi ya. Hubungi, lebih cepat lebih bagus. Nah, kalau yang di Lewiliang, sekretariatnya di Lewiliang di mana? Kampung Jambu, Desa Cibanteng, Kecamatan Lewisadeng, Bogor. Teleponnya 0261 8591411. Dan sekali lagi informasi nomor-nomor ini Bang Jaki akan masukkan ke dalam deskripsi. Bisa lihat di deskripsinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, apa lagi? Udah nih, misalkan keterima, daftar udah, semua diterima. Insya Allah Bang Jaki doain diterima. Nah, aktivitasnya apa ya? Biar Bapak Ibu tahu nih kesehariannya. Jadi 24 jam apa aja nih kegiatannya. Mulai dari jam 3.30 udah bangun tuh, dibangunin sama petugasnya. Ya, petugas Ikatan Pelajar Pondok Pesantren Darul Rahman yang putra. Yang putri juga ada. Jadi yang putra-putra, putri-putri ada yang petugas untuk bangunin. Jam 3.30 udah bangun tuh. Siap-siap ya, untuk ada waktu untuk sholat tahajud, persiapan sholat subuh. Nah, jam 4.30-nya kurang lebih, nah tergantung waktunya ya. Ini ditulis di sini jam 4.30. Tapi subuhnya tergantung nanti waktunya jam 4 berapa, 10 atau 15 ya, pokoknya sholat subuh ya. Jadi sholat subuh berjamaah tuh jam 4.30. Ini di brosur doang, tapi mengikutin ke waktu setempat ya, kan berubah-ubah.
Nah, kemudian habis sholat subuh apa yang dilakukan murid-murid? Jam 5 sampai jam 5.30 belajar Quran untuk kelas 1 dan mengaji kitab kuning. Jadi kelas 1 mengaji Quran. Kelas 2 sanawiyah udah mulai ngaji ya, Fathul Qorib. Kemudian kelas 3, kelas 4, kelas 5. Nah, kelas 6-nya ke istimewaannya kalau kelas 6 ngaji langsung sama Pak Kiai. Di rumah Pak Kiai di Pendopo itu kelas 6. Yang kelas 6 tuh artinya kelas 3 aliyah. Ya, kelas 1 sanawiyah 2 3. Kelas 4-nya tuh dihitung kelas 4 padahal itu kelas 1 aliyah, kelas 4, kelas 5-nya 2 aliyah, kelas 6-nya tuh kelas 3 aliyah. Nah, yang kelas 6-nya ngajinya sama Pak Kiai. Ya, kitab Ihya Ulumuddin dan sebagainya ya. Terus yang jam habis ngaji jam 5.30 sampai jam 6.30 setengah 7 ya sarapan pagi tuh. Ada yang sarapan pagi, ada yang mandi pagi, udah masih dengan segala kepentingannya deh. Yang penting pagi tuh sarapan pagi, mandi pagi, ya waktunya itu jam 5.30 sampai jam 6.30. Kemudian jam 6.30 sampai jam 7-nya persiapan untuk sekolah. Jadi nanti kumpul murid-murid udah siap pakai seragam, udah makan, udah apa ke masjid. Di masjid nanti baca doa bersama. Udah baca doa bersama, baru ya bubar masuk ke kelas masing-masing. Nah, disitulah mulainya pembelajaran. Jadi Bapak Ibu biar tahu nih anak saya lagi ngapain nih. Oh, lagi sarapan. Oh, lagi ngaji. Nah, jadi tahu. Jadi kalau belajarnya pas baca doa di masjid jam 6.30 sampai jam 7 persiapan, kemudian jam 7.15 sampai jam 12.40 tuh mulai masuk kelas. Jadi kelas 1 masuk, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 masuk semua. Ya, masuk sekolah belajar. Tergantung pelajarannya apa, nanti guru subjeknya masuk, belajar seperti biasa. Udah belajar, kemudian jam 13 sampai jam 14, jam 1 sampai jam 2 makan siang. Dia habis sekolah keluar belajar, ya sholat zuhur, makan siang, ya dia istirahat ya jam 2. Sampai nanti jam 2 sampai jam 4 itu nanti ada kursus bahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu untuk kelas 1 dan 2. Jadi untuk kelas 1 dan 2 ada kursus siang. Jadi habis makan, habis sholat, makan siang, jam 2-nya udah siap-siap sampai jam 4. Sampai jam 3 maksud saya. Jam 3 karena jam 3 kan udah persiapan asar. Jadi 1 jam belajar kursus bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian jam 3 nih sampai jam 16.30 artinya setengah 4 itu sholat asar berjamaah di masjid. Kemudian jam 15.30 sampai jam 5 itu mengaji kitab. Jadi yang kelas kan kalau kelas 1 2 dia udah kursus. Nah, habis sholat dia istirahat atau olahraga. Tapi kalau yang kelas 3 sampai kelas 6, nah habis asar tuh dia ngaji kitab lagi, mengaji kitab salafiyah, ngaji kitab kuning. Kemudian jam 5 sampai jam 6 persiapan nih sholat maghrib. Kemudian jam 6 sampai jam 6.30 habis sholat maghrib berjamaah. Yang kelas 1 membaca Al-Quran. Nah, kelas 2 sampai kelas 6 mengaji kitab lagi. Sampai jam 7. Sampai jam 7.30 udah ngaji kitab selesai, belajar malam. Ya, makan malam. Yang makan malam ya. Biasanya kalau yang putri, dia sebelum maghrib udah dibuka tuh dapur untuk makan malam. Karena putri lebih awal ya. Jadi udah nggak ngurusin makan lagi. Makannya tuh udah mau maghrib udah diberi makan. Untuk persiapan makan malamnya jadi lebih awal. Kalau yang putra, dia habis sholat. Ya, habis sholat maghrib. Mau sholat isya ya. Jadi makan malamnya jam 7 ya, kalau yang putra mah kuat ya. Kalau yang putri lebih awal. Nah, kemudian 9.30 sampai jam 20 sholat isya berjamaah di masjid. Kemudian jam 20 artinya jam 8 sampai jam 22.30 sampai jam setengah 11, setengah 10 ya. Setengah 11 belajar malam di kelas. Jadi belajarnya dari jam 8 sampai jam 10.30. Nah, tuh 10.30 selesai belajar malam. Nah, kemudian tidur malam jam 22, bangun lagi jam 3. Nanti jam 3 terus bangun lagi. Ya, begitulah seterusnya. Jadi kegiatan sehari-harinya mulai dari pagi sampai pagi lagi. Jadi insya Allah anak-anak kita akan terbiasa nantinya dengan kegiatan-kegiatan rutinitas yang berkebajikan, yang baik, yang amalan-amalannya dia tidak terganggu dengan gadget, handphone, dan sebagainya, TV, dia enggak.
Jadi dia fokus belajar. Memang kelihatannya kalau kita sebagai orang tua kesian, tetapi jauh lebih kesian nanti ketika anak-anak kita, kemudian kita telah dipanggil oleh Allah, anak-anak kita nggak bisa ngaji. Anak-anak kita nggak bisa bacain surat Yasin buat kita. Nggak bisa bacain Fatihah, nggak bisa bacain tahlil, nggak bisa doain kita. Ya Allah, rugi kita. Makanya jauh lebih baik kita susah-susah dulu untuk kita nanti senang kemudian. Ya memang ya tega nggak tega, tetapi harus kita tega. Anak-anak kita tuh harus belajar. Ya jangan kita biarkan. Memang enak di luar sana anaknya di rumah aja di ini, tapi nanti ya Allah tawuran, narkoba, ya pergaulan bebas, naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi anak-anak kita 6 tahun kita pelihara untuk nanti ke depan untuk biasa dia berbuat kebaikan, yang jadi guru, yang jadi ustadz, yang jadi kiai, yang punya pimpinan pondok, yang jadi pengusaha, apapun profesinya nanti anak-anak kita, karena anak-anak kita nanti punya rezekinya masing-masing. Jangan takut. Kalau anak kita udah dipersiapkan dengan agamanya, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Ini kegiatan sekolah sudah, Bang Jaki bacain lagi kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kegiatan selain yang pokok di sekolah, apa aja nih sekolah, apa kegiatan tambahannya. Nah, hari Sabtu, jadi kalau hari Sabtu tuh beda, jadi nuansanya tuh kayaknya weekend tuh mau libur ya. Nah, hari Sabtu tuh habis sekolah, dia sekolahnya sampai jam 11 saja. 11.27 belajar, 11.20 ya, jam 11.20 menit belajar berpidato 3 bahasa. Pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, ya bahasa Indonesia tentunya dia bisa. Jadi dia diajarin public speaking. Kalau dia dikasih kesempatan untuk berbicara di depan umum, masyarakat, di depan jamaah, dia nggak gemeter. Dia nggak takut lagi. Dia udah terbiasa nanti. Jadi alhamdulillah udah alumni-alumni yang sudah ya udah terlihat ya keuntungannya, public speakingnya bagus ya, dia tidak hanya punya ilmu di otaknya tapi dia juga bisa menyampaikan dengan cara dia yang luar biasa ya. Itu public speaking, belajar pidato. Nah minggunya, hari Ahadnya belajar malam minggu, jadi hari Sabtu nih dia aja belajar pidato. Malamnya gimana malam minggu? Malam minggu kan orang biasanya kemana-mana. Anak kita nih, anak santri Darul Rahman diajarin pidato lagi. Jadi abis Isya, dia mulai berpidato lagi. Jam 20 sampai jam 22. Jam 8 sampai jam 10. Ya, dengan 3 bahasa itu. Jadi seminggu belajar pidatonya 2 kali. Hari Sabtu jam 11 sampai jam 1 gitu. Kemudian nanti malam minggunya jam 8 sampai jam 10. Wah, itu luar biasa. Jadi pelajaran yang tidak didapatkan di sekolah lain, karena di Darul Rahman diajarin public speaking itu biar anak-anak itu berani menyampaikan ilmunya. Kemudian hari Rabu itu muhadasah bahasa Arab. Jadi setiap hari Rabu jam 8.30, jam 6.30 mohon maaf, 6.30 setengah 7 sampai jam 7, 30 menit. Jadi nanti yang kelas 1 kumpul dengan kelas 1 bikin lingkaran, kelas 2 bikin lingkaran. Jadi muhadasah, percakapan, conversation, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris, itu anak-anak diajarkan. Kemudian hari Sabtu juga ada muhadasah. Jadi pidato tadi seminggu 2 kali, hari Sabtu dan malamnya. Kalau muhadasah, percakapan bahasa Arab bahasa Inggris itu hari Rabu dan hari Sabtu. Nah, kemudian ekstrakurikuler yang lainnya apa? Ada komputer, ada hadroh, ada marawis, ada pramuka, paskibraka, ada pencaksilat, ada bulu tangkis, volleyball, futsal, qosidah, marching band, dan sebagainya. Insya Allah anak-anak kita doakan semoga menjadi anak-anak qurratu ayun yang menyenangkan hati kita, menyenangkan mata dan hati kita, dan tidak hanya di dunia baik, di akhirat juga baik insya Allah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat review brosur yang sudah Bang Jaki sampaikan, brosur untuk tahun 2024 dan 2025. Apa-apa pertanyaan boleh ditulis, ditanyakan di kolom komentar, dan nanti telepon-telepon yang ada juga Bang Jaki akan sampaikan di kolom deskripsi, dan juga kolom komentar Bang Jaki akan tulis di situ. Jadi bisa dilihat. Ya, siapa cepat, siapa dapat. Ingat, pendaftaran untuk di Jakarta 1 Februari 2024 mulai. Kemudian yang di Darul Rahman Bogor mulai 23 Desember karena dia jauh lebih awal. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Sekali lagi, Bang Jaki berharap kepada Bapak Ibu yang
belum subscribe, diklik subscribe-nya, kemudian nanti lonceng ya, lonceng notifikasinya berbunyi, nanti bila ada video-video baru bisa langsung melihat. Kemudian di like, komen, dan share. Tentunya mudah-mudahan channel Bang Jaki ini menjembatani antara wali murid dan pondok. Kan wali murid jarang ngelihat kegiatan apa nih anak-anak. Bang Jaki ada kesempatan ngeliput ujian tulis, ujian lisan, olahraga, makan di dapur, atau nanti mau buka puasa, mau sahur, biasanya Bang Jaki bangun pagi untuk meliput tuh, bangun malam yang ngeliput sahur dan sebagainya. Apapun kegiatannya yang tidak diliput oleh media. Jadi kalau untuk hal-hal yang resmi, Bapak Ibu silakan melihat di channel Darul Rahman Media, dan kalau mau yang receh-recehnya ya lihat di channel Bang Jaki lah yang seru-seruan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.